Di Gunung Semeru. Di Gunung Semeru, banyak pendaki bilang yang paling menyeramkan bukan suara tertawa, bukan juga penampakan, tapi ketika kamu merasa rombonganmu berjumlah 5 orang. Padahal sejak awal hanya berempat. Lebih anehnya lagi, orang kelima itu baru disadari tidak ada setelah semua berhasil turun. Lalu, seperti apa ceritanya? Oh, ikan tiga. Di Gunung Semeru, banyak sekali pendaki bilang yang paling menyeramkan bukanlah suara tertawa, bukan juga penampakan, tapi ketika kamu merasa rombonganmu berjumlah 5 orang. Padahal sejak awal hanya berempat. Lebih anehnya lagi, orang kelima itu baru disadari tidak ada setelah semua berhasil turun. Inilah cerita pendakian yang membuat 4 sahabat trauma untuk kembali menginjakkan lagi kakinya di Gunung Semeru. Awal Juli 2025, 4 sahabat asal Surabaya memutuskan mendaki Gunung Semeru. Mereka adalah Bagas, Randy, Tito, dan Pajar. Semuanya sudah beberapa kali mendaki gunung lain, sehingga menganggap Semeru bukan tantangan yang terlalu berat. Mereka tiba di Nanopani sore hari untuk registrasi. Udara dingin mulai menusuk, sementara kabut perlahan turun dari arah bukit. Di warung dekat pos pendakian, seorang bapak yang sudah puluhan tahun menjadi porter duduk bersama mereka. Obrolannya awalnya hanya seputar jalur pendakian, cuaca, dan kondisi trek. Sebelum mereka pamit, bapak itu hanya berkata pelan, "Kalau besok ketemu suatu aneh, jangan dipanggil, jangan juga menunjuk-nunjuk. Anggap saja tidak pernah melihat apa-apa." Mereka hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai nasihat biasa. Pendakian menuju Gunung Kumbolo berjalan lancar, namun menjelang maghrib, suasana berubah sangat sunyi. Biasanya terdengar suara burung atau serangga hutan. Kali ini tidak ada apapun. Yang terdengar hanya langkah kaki mereka sendiri. Pajar berapa kali menoleh ke arah belakang karena merasa ada langkah lain mengikuti irama mereka. Saat berhenti, langkah itu ikut berhenti. Saat berjalan, langkah itu kembali terdengar. Namun, ketika menoleh, jalur di belakang benar-benar kosong. Ia memilih diam agar teman-temannya tidak panik. Malam itu suhu turun drastis. Sekitar pukul 2 dini hari, Bagas terbangun karena ingin buang air kecil. Ia membawa senter dan berjalan beberapa puluh meter dari tenda. Namun, saat kembali, ia melihat seseorang duduk di batang kayu menghadap danau. Dari belakang, terlihat seperti pendaki menggunakan jaket gelap. Kepalanya tertunduk. Bagas mengira orang itu menikmati suasana malam di Gunung Kumbolo. Ia tidak mengganggu dan langsung
masuk tenda. Pagi harinya yang menceritakan kejadian itu, temannya berkata, "Semalam tidak ada tenda lain di dekat kita. Bagas hanya terdiam. Perjalanan menuju Kalimati terasa lebih berat. Kabut turun sejak siang. Jarak pandang tidak sampai 20 meter. Beberapa kali mereka melihat sosok peti pendaki berjalan jauh di depan. Mereka mempercepat langkahnya. Anehnya, jarak tidak pernah berubah. Sosok itu selalu terlihat sekitar 50 meter di depan mereka. Namun, saat jalur mulai menanjak, sosok itu menghilang begitu saja. Padahal jalurnya lurus. Tidak ada percabangan lain. Singkat ceritanya, sekitar pukul 3 dini hari, semua terbangun karena mendengar suara batu kecil dilempar ke arah tangga. Sekitar pukul 3 dini hari, mereka semua terbangun karena mendengar suara batu kecil dilempar ke arah tenda. Awalnya mereka mengira ada pendaki lain, namun suara itu terus berulang selama hampir 15 menit. Tidak ada yang berani membuka tenda. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri, suara itu berhenti tepat ketika azan subuh terdengar dari ponsel salah satu anggota tim. Mereka membatalkan rencana menuju puncak karena cuaca berkabut. Saat perjalanan turun menuju ke Ranukumbolo, Fajar kembali mendengar langkah kaki di belakang. Kali ini lebih jelas. Seolah ada seseorang yang membawa karir besar. Besar. Namun, ketika Baya berhenti, langkah itu tetap berjalan melewati tepat di sampingnya. Padahal tidak ada siapa-siapa. Ia langsung membaca doa sepanjang perjalanan. Sesampainya di Ranupani, mereka beristirahat sambil melihat foto-foto selama pendakian. Di salah satu foto yang diambil Tito, terlihat 5 orang yang sedang berjalan beriringan, padahal mereka hanya berempat. Sosok kelima berjalan paling belakang. Mereka memakai jaket abu-abu kusam. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup kabut. Mereka saling memastikan tidak ada pendaki lain yang itu berjalan saat foto diambil. Tak seorang pun bisa menjelaskan siapa sosok itu. Foto tersebut akhirnya kini dihapus. Namun, hingga kini, setiap kali mereka berkumpul, tidak ada satupun yang berani membahas Semeru terlalu lama. Karena mereka yakin, di sebagian jalur pendakian, terkadang ada pendaki lain yang memilih menemani perjalanan. Dan kamu tidak akan sadar keberadaannya sampai semuanya selesai. Sekian saja cerita horor kali ini, dan percaya atau tidak itu hak kalian. Seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue, Mr. C, di Rumah Gudang Misteri. Sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di Rumah Gudang Misteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Ini kering goblok.